Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita bakal lihat lebih dekat bab 2 dari buku yang cukup menarik ya, Be the Nerd That's Heard, karya David Duffett. Fokus kita hari ini ke kerangka kerja yang dia perkenalkan. Namanya 7 protokol presentasi andal. 7 Power Presenting Protocols ya. Betul. Sumber kita ya bab pengantar ini aja, yang kasih gambaran besarnya dulu. Mungkin nanti kita bisa bahas satu-satu lebih dalam. Nah, misi kita hari ini mau coba paham kenapa kerangka ini penting. Terutama buat Anda yang mungkin ya punya latar belakang teknis, nerd gitu, tapi pengen pesannya didengar. Sesuai judul bukunya lah. Mari kita bongkar yuk. Tentu. Yang langsung kerasa ya dari bab ini tuh, si Duffett ini kan punya pengalaman di dunia teknis sekaligus komunikasi. Dia lihat ada ironi gitu. Seringkali justru ahli yang paling jago di bidangnya malah kurang dihargai atau kurang berpengaruh. Kenapa? Ya karena belum jago ngomongin nilainya. Jadi bab ini ngasih fondasi penting. Presentasi efektif itu bukan sihir, bukan bakat lahir, tapi skill yang bisa dipelajari, sistematis. Nah, 7 protokol ini semacam peta jalannya lah. Cocok banget buat Anda yang pengen cepet ngerti inti presentasi efektif itu apa aja sih elemennya? Oke, kita mulai dari yang paling dasar kalau gitu. Protokol 1, purpose atau tujuan. Kedengarannya kan simpel banget ya, tapi kata Duffett di bab 2 ini, justru ini sering banget kelewat atau dianggap enteng. Iya, padahal krusial. Intinya tuh harus jelas banget hasil spesifik apa yang mau dicapai dari presentasi ini. Dan, nah ini penting, hasilnya tuh idealnya disepakati bareng antara presenter, audiens, sama sponsor, bisa bos, klien, siapapun lah yang berkepentingan. Duffett nyebutnya kemudi presentasi. Betul, tanpa kemudi yang jelas dan disepakati, ya bisa muter-muter aja atau malah salah arah. Kesepakatan di awal ini penting banget ya. Fungsinya kayak semacam kontrak psikologis gitu. Tepat sekali. Duffett bilang, ini bisa mencegah kejutan tak menyenangkan. Gitu katanya. Pas hari H atau sesudahnya. Dia kasih contoh di bab ini. Misalnya, sponsor maunya, presentasi ini bisa nurunin panggilan support produk X 25% dalam 3 bulan. Wow, spesifik ya. Keuangan. Nah, menyelaraskan ekspektasi sponsor sama kebutuhan audiens di awal nih penting banget, biar komunikasinya sehat dan presentasinya pas sasaran. Itu poin bagus soal penyelarasan. Tapi kan seringnya ada tarik ulur ya. Sponsor pengen A, audiens butuh B. Misalnya sponsor mau jualan, audiens mau solusi. Di bab ini, Duffett kasih petunjuk nggak gimana cara menjembatani potensi konflik tujuan ini? Di bab 2 ini sih fokusnya lebih ke pentingnya sadar dan sepakat dulu. Kata Duffett, justru proses diskusinya itu yang bisa bongkar potensi konflik di awal. Jadi presenter mesti aktif jadi fasilitator, cari titik temu. Atau paling nggak ya transparan aja soal tujuan yang beda itu. Jadi langkah pertama ya diakui, didiskusikan, jangan diabaikan. Detail negosiasinya mungkin di bab lain, tapi kesadaran dan dialog awal itu kuncinya di sini. Masuk akal. Mulai dengan obrolan terbuka ya. Oke, jadi kemudi atau tujuan udah clear. Lanjut ke protokol 2, plan atau rencana. Nah, udah punya tujuan, langkah berikutnya ya bikin alur atau struktur yang logis buat nyampain pesannya. Kenapa ini penting? Kata Duffett, struktur yang bagus itu bikin presentasi jadi lebih gampang dan alami buat kita sampaikan. Iya. Akibatnya, ya jadi lebih gampang juga dicerna sama audiens. Dia bandingin sama kebiasaan jelek banyak orang teknis. Langsung buka PowerPoint, bikin slide. Nggak mikirin ceritanya dulu. Betul banget. Perencanaan struktur ini, kata Duffett, itu bentuk hormat kita sama. Pertama, rentang perhatian audiens kan terbatas ya. Kedua, cara kerja memori manusia, kita lebih gampang ingat informasi yang terstruktur. Bener juga. Ini bukan soal bikin skrip kaku kata per kata ya, tapi lebih ke bikin kerangka atau peta jalan yang oke buat informasi yang mau kita sampaikan. Punya struktur jelas, entah kronologis, tematik, masalah solusi, atau apapun, itu nggak cuma bantu audiens ngikutin, tapi juga bantu kita mikir lebih jernih. Dan ini menarik, nambah pede juga sebagai presenter. Oh iya, kenapa bisa nambah pede? Ya karena kita tahu arahnya mau kemana, langkah per langkahnya gimana, jadi nggak gampang ngeblank gitu. Ah iya ya, saya suka ide bahwa struktur itu bantu presenter juga ya. Sering lupa kita ya. Oke, setelah punya peta jalan atau rencana,
David bawa kita ke pertimbangan yang lebih personal. Protokol 3, preferences atau preferensi. Ini nyentuh sesuatu yang kayaknya penting banget tapi sering kelewat. Gaya belajar atau preferensi audiens nerima informasi. Nah, ini dia. David nanya di bab ini, udah pernah mikir secara sadar belum? Gimana audiens spesifik Anda itu paling suka atau paling gampang nyerap info baru? Kesalahan umumnya, kata dia, kita cenderung nyajiin info pakai gaya yang paling nyaman buat kita sendiri. Ini salah satu bagian yang menarik banget di bab pengantar ini. David nyederhanain konsep gaya belajar, kan bisa kompleks tuh. Dia bagi jadi 3 fase utama dalam siklus belajar. Input, action, sama reflection. Input, action, reflection. Gimana tuh maksudnya? Input itu fase nerima info. Baca data, dengerin penjelasan, lihat diagram gitu. Action itu fase nyoba langsung, praktek, eksperimen. Kalau reflection itu fase merenung, nganalisis, nyambungin sama pengalaman. Oke. Kita sering punya pintu masuk atau titik awal favorit. Ada yang suka data dulu, input. Ada yang maunya langsung coba, action. Ada yang perlu mikir dulu, reflection. Jadi, mikirin preferensi dominan audiens pas bikin alur presentasi itu bisa bikin beda banget. Pesan kita jadi lebih klik gitu buat mereka. Itu menarik sih, 3 fase itu. Input, action, reflection. Tapi gimana caranya kita tahu preferensi audiens, apalagi kalau audiensnya macam-macam atau kita nggak kenal mereka? David kasih cara praktis nggak di bab 2 buat mendiagnosis ini? Di bab 2 ini, dia lebih nekenin pentingin sadar dulu sama konsep ini. Jadi kita mulai mikirin audiens pakai kacamata ini. Walaupun nggak dijelasin metode diagnosis detail di sini ya, tapi implikasinya, ya kita coba cari tahu lebih banyak soal latar belakang audiens kalau bisa, peran mereka apa, pengalaman mereka sama topik ini gimana, atau kalau nggak mungkin, ya kita rancang presentasi yang sengaja masukin elemen dari ketiga fase itu. Oh, jadi dicampur aja gitu ya? Bisa jadi. Mungkin mulai dengan gambaran besar, reflection, terus kasih data kunci, input, lalu ada sesi tanya jawab atau diskusi, sedikit action reflection. Jadi minimal kita nggak cuma pakai satu gaya aja. Oke, jadi kuncinya sadar dan coba akomodasi keragaman ya? Sip. Nah, sekarang kita sampai ke protokol yang mungkin paling sering dihindari nih. Protokol 4, praktis atau latihan. Ah, ini dia nih. David nanti bakal bahas ini satu bab penuh katanya. Saking pentingnya. Tapi di bab 2 dia udah bilang, kenapa ini vital banget? Alasannya simple. Kebanyakan orang nggak latihan, atau kalaupun latihan, caranya kurang efektif. Betul. Latihan, menurut dia, bukan cuma poles akhir pas materi udah jadi, tapi bagian dari proses pembuatan presentasi itu sendiri. Tujuannya biar akrab banget sama struktur, konten, alur, bukan hafal kata per kata ya. Nah, itu bedanya. Ada kutipan bagus di bab ini. Amatir berlatih sampai benar, profesional berlatih sampai tidak bisa salah. Kutipan itu kena banget ya. Manfaat latihan yang ditekankan David di sini tuh praktis banget. Pertama, kalau kita latihan bersuara, bukan cuma baca dalam hati, kita jadi beneran denger mana kalimat yang di kepala keren, tapi pas diucapin kaku atau aneh. Oh iya, bener juga. Terus ini satu-satunya cara realistis buat ngukur durasi presentasi secara akurat, biar kita hormati waktu audiens dan panitia. Dan yang mungkin paling penting, David bilang, latihan itu bantu kita melatih otot koneksi. Otot koneksi, istilah baru nih, maksudnya? Ya, jadi pas latihan, kita bayangin audiensnya, kita mulai antisipasi reaksi mereka, mikirin bagian mana yang mungkin bikin bingung, terus kita perbaiki cara jelasinnya. Jadi, latihan itu investasi waktu yang hasilnya langsung kerasa pas tampil nanti. Lebih lancar, lebih yakin. Otot koneksi, saya suka istilahnya. Mengubah pandangan soal latihan ya. Bukan cuma hafalan, tapi bangun jembatan ke audiens. Oke, setelah latihan yang cukup, masuk ke protokol 5, participation atau partisipasi. Intinya, gimana caranya bikin audiens merasa terlibat aktif, nggak cuma jadi pendengar pasif. Benar, mengubah monolog jadi dialog. Tujuannya biar dinamika presentasi lebih hidup, lebih bermakna. David bahkan kasih rumus simpel di bab ini. Keterlibatan sama dengan komitmen. Wah, mantap rumusnya. Dia juga kutip pepatah Tiongkok kuno yang terkenal itu. Beritahu aku, dan aku akan lupa. Tunjukkan padaku, dan aku mungkin ingat. Tapi, libatkan aku, dan aku akan paham. Rumus sama pepatah itu kuat banget ya menggambarkan esensi protokol ini.
Di bab 2, David kasih gambaran awal berbagai teknik partisipasi yang bisa dipakai. Contohnya, pakai cerita yang relevan, ngajuin pertanyaan ke audiens, dorong mereka bertanya, polling cepat pakai angkat tangan. Banyak juga ya caranya. Iya, bisa minta mereka share pengalaman singkat, diskusi kelompok kecil kalau memungkinkan, atau bahkan ngisi bagian kosong di materi. Partisipasi ini katanya nggak cuma ningkatin pemahaman dan ingatan, tapi juga kuatin komitmen audiens ke tujuan presentasi. Balik lagi ke protokol 1 tadi. Nyambung terus ya antar protokol ini. Betul, dan bikin pengalaman belajarnya jadi lebih hidup dan ya lebih seru aja. Tapi kadang ada kekhawatiran, terutama buat presenter teknis. Kalau partisipasi itu malah buka kotak Pandora. Pertanyaan susah lah, diskusi jadi ngelantur lah. David singgung nggak cara ngelola partisipasi biar tetap fokus di bab ini? Itu kekhawatiran yang wajar sih. Di bab 2 ini tekanannya lebih ke kenapa partisipasi itu penting dan apa aja bentuknya. Tapi tersirat kalau partisipasi yang efektif itu harus direncanakan dan terstruktur. Oh, jadi nggak asal libatin aja ya? Iya, misalnya jenis pertanyaannya dirancang biar ngarah balik ke tujuan. Latihan kelompok juga perlu instruksi jelas, batas waktu. Jadi partisipasi itu bukan aktivitas acak, tapi elemen yang sengaja dirancang dan dikelola. Oke, partisipasi yang terencana. Masuk akal. Nah, setelah semua persiapan matang dari tujuan sampai partisipasi, tibalah saatnya protokol 6. Performance atau performa. Penyampaian aktual di hari H. Momen pembuktian ya. Betul. Ini momen krusial. Walaupun David bilang persiapan solid dari protokol 1 sampai 5 itu bakal ngurangin grogi drastis, cara kita tampil tetap punya dampak besar. Audiens itu sadar atau enggak, kata David, nyari beberapa hal dari presenter. Apa aja tuh? Pertama, orang ini beneran ngerti nggak sih yang diomongin? Pengetahuan relevan. Kedua, dia nyampeinnya yakin nggak? Kepercayaan diri. Ketiga, dia bisa bikin saya nyaman dan nyambung nggak? Terus, ada sedikit elemen hiburan atau keterlibatan emosi nggak? Gitu. Bener, performa yang bagus itu, kata David, bukan muncul gitu aja. Itu hasil dari fondasi persiapan yang kuat dari protokol sebelumnya. Di bab 2 ini, dia kasih teaser elemen kunci performa. Kayak strategi ngelola grogi. Dia pakai akronim FEAR, False Evidence Appearing Real. Bukti palsu yang tampak nyata. Iya. Terus ada soal vokal, volume, nada, kecepatan, jeda, kekuatan suara. Bahasa tubuh juga harus dukung pesan, jangan malah ganggu. Sama yang dia sebut dampak personal. Itu soal antusiasme, bangun hubungan baik, report, bahkan cara berpakaian yang pas. Performa yang baik itu puncak dari semuanya ya. Betul, mengikat semua elemen sebelumnya. Saya perhatiin, David ngekenin antusiasme yang tulus. Kadang ini susah ya, apalagi kalau topiknya teknis banget atau kita udah sering bawain. Ada tips awal nggak dari dia gimana cara nemuin atau jaga antusiasme itu? Di ringkasan bab 2 ini, dia kaitin antusiasme sama keyakinan kita pada nilai pesan kita dan fokus ke manfaatnya buat audiens. Jadi bukan antusiasme palsu gitu, tapi energi positif yang muncul karena kita beneran percaya ini penting buat mereka. Jadi ingat lagi tujuan awal ya. Tepat, mengingat kembali tujuan protokol 1 dan gimana presentasi ini bisa bantu audiens, itu bisa jadi sumber energi positifnya. Jadi antusiasmenya dari dalam. Menarik. Balik lagi ke tujuan. Oke, akhirnya kita sampai di protokol terakhir yang sering jadi anak tiri nih. Protokol 7, post-event atau pasca acara. Nah, ini juga sering kelewat. David kasih peringatan keras di bab ini soal potensi yang kebuang. Kalau presentasi nggak ditindaklanjuti, sebagus apapun penyampaiannya. Dia sebut fenomena drive-by presentation. Presenter dateng, nembak info, terus hilang. Kayak hit and run ya jadinya. Mirip lah. Dia kutip temannya di sales yang bilang, "The fortune is in the follow-up." Hasil nyatanya ada di tindak lanjut. Bener banget, protokol pasca acara ini nutup lingkaran yang dimulai di protokol 1 tujuan tadi. Ini soal mastiin momentum dan dampak presentasi nggak hilang gitu aja.
Bab 2 ngasih beberapa komponen kunci fase ini. Misalnya, evaluasi buat lihat tujuan sesi presentasinya tercapai nggak. Bisa lewat kuis singkat, demo pemahaman, atau observasi. Itu evaluasi langsung setelah acara ya. Iya. Terus yang juga penting, ngukur hasil bisnis yang lebih besar, yang udah disepakati sama sponsor di awal protokol 1, itu tercapai nggak dalam jangka waktu tertentu. Aktivitas lainnya ya kumpulin feedback dari peserta, tindak lanjut personal kayak kirim materi tambahan atau jawab pertanyaan susulan, dan jaga hubungan. Jadi bener siklus penuh ya. Betul, tujuannya memaksimalkan dampak jangka panjang dan dapat masukan buat perbaikan ke depan. Jadi, 7 protokol ini benar-benar nyakup semuanya ya, dari awal banget mikirin ide sampai evaluasi dampaknya. Ini bukan cuma tips ngomong di depan umum biasa. Jauh lebih dari itu, ini kerangka kerja strategis. Kalau dirangkum dari bab 2 buku David Duffett ini, kita dapat gambaran 7 protokol presentasi andal. Purpose, Plan, Preferences, Practice, Participation, Performance, dan Post-Event. Tujuannya jelas banget, kayak judul bukunya. Memberdayakan nerd dan geek, atau siapapun lah yang ngerasa keahliannya belum tersampaikan, biar suaranya didengar, idenya dipahami, kontribusinya dihargai. Tepat sekali. Buat Anda nih, paham kerangka 7 langkah ini, bahkan baru dari kolitnya di bab 2, bisa berguna banget. Kayak peta mental atau checklist gitu. Pas Anda mau komunikasi penting berikutnya, entah presentasi formal, rapat tim, demo produk, atau bahkan ngobrol penting 1 lawan 1, Anda sekarang punya struktur buat pandu persiapan. Jadi nggak terlalu bingung mulai dari mana ya? Harapannya gitu, bisa ngurangin rasa kewalahan pas persiapan dan malah nambah pede karena tahu pilar-pilar utamanya apa aja buat komunikasi yang efektif. Oke. Sebagai penutup nih buat penelusuran kita kali ini, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Ini dari ke-7 protokol yang barusan kita bahas. Coba pikirin sebentar. Dari 7 area ini, tujuan, rencana, preferensi audiens, latihan, partisipasi, performa, sama tindak lanjut pasca acara, mana sih yang menurut pengalaman Anda paling sering kelewat atau kurang diperhatiin? Pertanyaan bagus tuh. Baik di presentasi yang Anda lihat, atau mungkin yang pernah Anda kasih sendiri. Dan langkah kecil konkret apa yang kira-kira bisa Anda coba lakuin buat nguatin area itu di kesempatan komunikasi berikutnya. Merenungkan ini mungkin bisa jadi langkah pertama Anda buat nerapin kerangka kerja Duffett ini secara praktis.